Siapa sangka seorang pengemis tua yang lusuh, bau, dan sering dianggap remeh oleh orang-orang bisa membuat seluruh karyawan dealer motor di Jombang tercengang. Hari itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi, mengubah cara mereka memandang hidup, uang, dan arti perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rejeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah sudut kota Jombang yang ramai, seorang pria tua berpakaian lusuh berjalan tertatih-tatih membawa sebuah karung besar di punggungnya. Tubuhnya kurus kering, wajahnya penuh kerutan, dan rambut putihnya kusut tidak terawat. Meski tampak renta dan lemah, langkahnya tetap teguh, seakan ada sebuah tujuan besar yang mendorongnya untuk terus melangkah. Orang-orang yang berlalu lalang di sekitarnya hanya melirik sekilas. Beberapa bahkan menatapnya dengan rasa kasihan atau jijik. Namun, Pak Raji tidak peduli. Ia telah terbiasa dengan tatapan itu. Yang ia pedulikan hanyalah karung yang ia bawa, yang terasa berat di pundaknya, bukan hanya karena isinya, tetapi juga karena maknanya. Pak Raji, begitu orang-orang mengenalnya, telah bertahun-tahun hidup sebagai pengemis di sekitar pasar dan perempatan jalan. Setiap hari, ia mengumpulkan receh demi receh yang diberikan oleh orang-orang yang iba kepadanya. Terkadang, ia harus menerima hinaan atau diabaikan oleh mereka yang menganggapnya tidak lebih dari seorang peminta-minta yang malas bekerja. Namun, tidak ada yang tahu perjuangan sebenarnya di balik sosok pria tua itu. Mereka tidak tahu bahwa setiap keping uang yang ia dapatkan bukan untuk sekadar bertahan hidup, melainkan untuk sebuah mimpi yang selama ini ia genggam erat dalam hatinya. Hari ini, langkahnya menuju ke sebuah dealer motor besar di pusat kota. Sebuah tempat yang mungkin selama ini hanya bisa ia pandang dari jauh. Tempat yang dipenuhi kendaraan-kendaraan mengilap yang harganya lebih tinggi dari jumlah uang yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Namun, hari ini berbeda. Hari ini ia datang bukan sekadar untuk bermimpi, melainkan untuk mewujudkan impiannya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikirannya, tetapi matanya berbinar penuh semangat, seakan beban hidupnya selama bertahun-tahun akan segera terangkat. Ia berhenti sejenak di depan pintu kaca besar dealer itu. Bayangannya sendiri terpantul di permukaan kaca yang jernih. Sosok tua, lusuh, dengan pakaian yang penuh tambalan dan sebuah karung besar di pundaknya. Sejenak, ia merasa ragu. Apakah ia akan diterima? Ataukah ia akan diusir sebelum sempat mengutarakan maksudnya? Namun, ia segera mengusir pikiran itu. Ia telah menunggu terlalu lama untuk sampai ke titik ini. Dengan menarik napas dalam-dalam, ia mendorong pintu kaca itu dan melangkah masuk. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan segera mengubah segalanya. Saat Pak Raji tiba di pintu masuk dealer, langkahnya terhenti oleh sosok satpam berbadan besar yang berjaga di depan. Pria itu menatapnya dengan curiga, matanya menelusuri pakaian lusuh yang dikenakan Pak Raji serta karung besar yang digendongnya. "Pak, mau apa di sini?" tanya satpam itu dengan nada tegas. Pak Raji mengangkat wajahnya, tersenyum ramah meski wajahnya terlihat letih. "Saya ingin beli motor, Nak," jawabnya dengan suara pelan tetapi jelas. Satpam itu mengernyit, menatap Pak Raji dengan ragu. "Beli motor? Maaf, Pak, tapi dealer ini bukan tempat untuk meminta-minta. Silakan pergi sebelum saya harus mengusir Bapak." Pak Raji tetap berdiri teguh. Ia sudah mengira akan menghadapi penolakan seperti ini. "Saya tidak meminta-minta, Nak. Saya membawa uang untuk membeli motor. Tolong izinkan saya masuk." Satpam itu menggeleng, tetap tidak percaya. Namun, sebelum ia bisa mengusir Pak Raji lebih jauh, seorang karyawan dealer yang baru keluar dari dalam showroom melihat keributan kecil itu. "Ada apa ini?" tanyanya.
Orang ini mengaku mau beli motor. Tapi, satpam itu melirik ragu ke arah Pak Raji. "Biarkan dia masuk," kata karyawan tersebut, penasaran dengan keberanian pria tua ini. Dengan sedikit enggan, satpam itu akhirnya memberi jalan. Pak Raji pun melangkah masuk ke dalam showroom, dan saat itu, mata-mata penuh kecurigaan langsung tertuju padanya. Lantai keramik mengilap kontras dengan langkah kaki Pak Raji yang berat dan lambat. Pakaian lusuhnya tampak sangat tidak cocok dengan suasana dealer yang mewah dan modern itu. Seorang sales muda bernama Anton yang berdiri di dekat pintu mengangkat alisnya dengan ekspresi tidak percaya. Ia menatap pria tua itu dari kepala hingga kaki, lalu tersenyum kecil seolah menahan tawa. "Pak, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada sinis. Pak Raji tersenyum samar, meski tubuhnya gemetar karena usia yang sudah renta. "Saya ingin beli motor, Nak," katanya dengan suara pelan tetapi jelas. Ruangan dealer yang semula tenang mendadak dipenuhi suara cekikikan para karyawan. Seorang wanita di meja resepsionis menutup mulutnya sambil menahan tawa. Beberapa mekanik yang sedang berdiskusi tentang mesin motor juga berhenti sejenak dan melirik ke arah Pak Raji. Anton, yang berdiri di depannya, melipat tangan di dada dan menatap pria tua itu dengan ekspresi geli. "Beli motor, Pak? Pakai apa?" "Karung itu," katanya sambil menunjuk karung besar yang disandang oleh Pak Raji. Pak Raji mengangguk perlahan. "Iya, saya ingin beli motor dan saya bawa uangnya di dalam karung ini," jawabnya dengan tenang. Namun, jawaban itu justru semakin mengundang tawa dari para karyawan yang mendengar. Mereka berpikir bahwa pria tua ini mungkin sedang berhayal atau bahkan tidak waras. Tidak ada yang percaya bahwa seorang pengemis lusuh seperti Pak Raji bisa memiliki uang untuk membeli motor. Anton menggelengkan kepala, lalu menepuk pundak pria tua itu dengan nada mengejek. "Pak, kalau mau minta-minta, jangan di sini. Ini tempat jualan motor, bukan tempat bagi pengemis." Namun, Pak Raji tidak bergeming. Ia tetap berdiri tegak meski tubuhnya mulai sedikit membungkuk karena beban karung yang berat di punggungnya. Dengan susah payah, ia melepaskan tali yang mengikat karung tersebut, lalu menurunkannya ke lantai. Para karyawan yang tadinya tertawa mulai melirik dengan penasaran. Mereka masih tidak percaya bahwa pria tua ini benar-benar membawa sesuatu yang berarti. Anton menghela napas panjang, merasa ini hanya membuang-buang waktunya. "Pak, kalau memang mau beli motor, coba tunjukkan uangnya," katanya dengan nada meremehkan. Pak Raji tersenyum samar. Dengan gerakan perlahan, ia membuka simpul karung itu. Detik berikutnya, suasana di dalam dealer mendadak berubah drastis. Tidak ada lagi suara tawa atau bisikan sinis. Yang ada hanya keheningan dan tatapan mata yang melebar penuh keterkejutan. Dari dalam karung itu, Pak Raji mulai mengeluarkan sesuatu yang membuat semua orang membeku di tempatnya. Tumpukan uang kertas lusuh dan recehan bergemerincing saat dikeluarkan dari dalam karung. Uang dalam berbagai pecahan itu berserakan di lantai showroom, membentuk gundukan yang cukup besar. Anton melangkah mundur, matanya membelalak. Beberapa karyawan yang tadi menertawakannya kini berdiri dengan mulut menganga. Manajer dealer, seorang pria berusia 40-an, yang sejak tadi hanya mengamati dari kejauhan, kini maju mendekat dengan ekspresi serius. "Pak, ini uang dari mana?" tanyanya dengan nada curiga. Salah satu karyawan yang berdiri di dekat meja kasir berbisik dengan suara pelan, tetapi cukup terdengar oleh yang lain, "Jangan-jangan hasil mencuri." Mendengar tuduhan itu, wajah Pak Raji tetap tenang, tetapi sorot matanya sedikit meredup. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab, "Tidak, Nak. Uang ini saya kumpulkan selama 5 tahun. Setiap hari, saya menyisihkan receh yang diberikan oleh orang-orang. Saya menabungnya sedikit demi sedikit, karena saya ingin membeli motor agar bisa bekerja dan tidak perlu mengemis lagi." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Para karyawan saling bertatapan,
beberapa di antara mereka menundukkan kepala karena malu. Mereka yang tadi mencibir kini merasa bersalah atas prasangka buruk mereka terhadap pria tua ini. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang yang mereka remehkan ternyata memiliki tekad yang jauh lebih kuat dari mereka sendiri. Manajer dealer menghela napas, lalu mengangguk perlahan. "Baiklah, Pak. Kami akan menghitung uang ini dulu. Silakan duduk." Beberapa karyawan segera mengambil uang itu dan mulai menghitungnya dengan teliti. Anton, yang tadi begitu meremehkan Pak Raji, kini hanya bisa berdiri diam dengan wajah merah padam. Ia merasa sangat malu atas sikapnya yang sempat menghina pria tua itu. Sementara itu, Pak Raji duduk di kursi yang disediakan, menunggu dengan sabar tanpa menunjukkan tanda-tanda cemas. Setelah beberapa waktu, perhitungan selesai. Jumlahnya cukup untuk membeli 1 unit motor bebek baru. Semua orang terdiam sejenak sebelum akhirnya memberikan tepuk tangan kecil sebagai bentuk penghormatan kepada Pak Raji. Dengan senyum bangga, Pak Raji memilih motor yang diinginkannya. Para karyawan yang sebelumnya menertawakannya kini berebut membantu. Bahkan ada yang meneteskan air mata karena terharu oleh perjuangan pria tua itu. Saat Pak Raji membawa pulang motornya, banyak orang yang memandang dengan takjub. Beberapa yang sebelumnya menertawakannya kini hanya bisa menundukkan kepala, merasa malu atas sikap mereka. Anak-anak kecil yang sering melihatnya mengemis di pasar berlarian mendekatinya, bertanya-tanya bagaimana seorang pengemis tua kini bisa memiliki motor baru. Para pedagang dan warga yang mendengar kisahnya pun mulai berkumpul, menatapnya dengan penuh rasa hormat. Kisah Pak Raji menyebar ke seluruh kota bagaikan angin yang membawa pesan penting tentang perjuangan dan tekad. Banyak orang mulai berbicara tentangnya di warung kopi, di pasar, bahkan hingga di media sosial. Beberapa pemilik usaha terinspirasi untuk memberikan kesempatan kerja kepada orang-orang yang sebelumnya mereka remehkan. Ada juga yang mulai mengajarkan anak-anak mereka untuk tidak menilai seseorang hanya dari penampilannya. Di rumah kecilnya yang sederhana, Pak Raji duduk di depan pintu sambil mengelus motornya dengan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir, tetapi setidaknya hari itu, ia telah membuktikan sesuatu kepada dunia, bahwa ketekunan dan kerja keras bisa mengalahkan prasangka buruk. Dengan senyum kecil, ia membayangkan hari esok, di mana ia tidak lagi harus meminta-minta, tetapi bisa menggunakan motornya untuk mencari nafkah dengan cara yang lebih terhormat. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tekad dan ketekunan bisa mengalahkan prasangka buruk. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Kita tidak tahu seberapa keras mereka berjuang di balik kesederhanaan mereka. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini.